Berapa banyak dari Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan selama bulan ini yang sudah disampaikan? Saya masih terngiang-ngiang, saudara. Minggu lalu Pastor Yosi dan David berpelukan di mimbar gitu ya. Itu sampai sekarang masih teringat di dalam pikiran saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang penasaran, yang ketinggalan nanti bisa nonton YouTube-nya minggu lalu, saudara ya. Saudara, bicara soal komitmen, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu tidak ingin untuk kita kalah, saudara. Tuhan tidak sedang mencoba mengalahkan kita. Tapi poin take away-nya adalah Tuhan itu mau untuk kita menyerah. Dan minggu ini saya akan melanjutkan apa yang sudah menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua. Dan pagi hari ini saya mau bawa kita di dalam pembacaan Alkitab, di dalam dua perumpamaan yang menurut saya paling pendek, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Ada 3 ayat yang saya rindu untuk kita baca bersama-sama, bergantian, dan kita akan memberikan perhatian kita yang penuh pada apa yang Tuhan Yesus coba ajarkan di sini. Bapak Ibu sudah temukan perikopnya? Kalau di Alkitab saya tulisannya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bapak Ibu siap ya? Saya akan baca ayat yang pertama, ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, yaitu ayat yang ke-45. Oke? Siap ya? Mari kita baca dan mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, ini dua perumpamaan yang punya arti atau pesan yang kurang lebih sama tentang kerajaan Allah. Jadi di kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam, lalu ditemukan orang. Yang kedua adalah pedagang yang menemukan sebuah mutiara yang indah. Kemudian karena dia tahu bahwa itu sangat berharga, dia rela untuk jual semua yang dia miliki untuk beli mutiara tersebut. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa tarik dari cerita yang singkat ini, dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu begitu berharga. Kerajaan Allah itu begitu berharga. Kalau kita baca dari kesamaan dari dua cerita ini, dikatakan bahwa respon dari orang, pedagang ataupun orang yang menemukan harta karun itu, dia langsung menyimpulkan bahwa yang dia temukan itu lebih berharga daripada yang dia seluruhnya miliki. Jadi karena dia menyadari bahwa kerajaan Allah itu harta dan mutiara yang terpendam itu, yang dia temukan itu sangat lebih berharga, dia rela untuk jual semuanya untuk ditukar dengan yang dia beli. Yang pertama itu, saudara. Jadi di sini kita tidak menemukan indikasi bahwa orang ini berusaha untuk menahan-nahan, tapi dia merasa apapun yang saya sudah miliki semua, itu tidak ada artinya apapun dibanding dengan yang saya temukan. Jadi kerajaan Allah itu juga jauh lebih berharga daripada yang kita pikir kita miliki saat ini. Itu salah satu kebenaran yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Hal yang kedua adalah mengikut Yesus
itu ada harganya. Setuju? Mengikut Yesus ada harganya. Di cerita ini tidak dikatakan kemudian dia ambil harta yang terpendam itu sembunyi-sembunyi diambil gitu. Tapi dikatakan ada harga yang dia bayar. Ada yang harus ditebus. Jadi keluar ongkos. Makanya di dalam kita mengikut Yesus kita harus tahu bahwa kita mendapatkan kasih karunia itu secara cuma-cuma. Tetapi secara cuma-cuma itu bukan berarti sesuatu yang murahan. Karena ada yang bayar kasih karunia itu. Setuju enggak? Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan beberapa hal di dalam kehidupan, kalau kita enggak bayar, bukan berarti itu gratisan, saudara. Kalau kita mendapatkan sesuatu kita enggak bayar, itu artinya karena ada yang bayar, betul enggak? Kalau kita di dalam pekerjaan, misalkan kita diutus untuk pergi ke luar negeri, kita enggak bayar tiketnya, bukan berarti itu murahan, bukan itu gratis, tapi karena ada yang bayarin kita. Jadi tidak ada sesuatu yang gratisan, saudara. Karena ada yang bayar, saudara. Nah, ikut Yesus itu juga ada harganya. Dan yang ketiga, hal yang kita bisa belajar dari cerita ini adalah sebuah kerugian kalau kita tidak all in. Sama-sama katakan all in. All in itu maksudnya semuanya, sepenuhnya, setotalnya untuk ikut Yesus, saudara. Kalau kita sudah memutuskan untuk ikut Yesus, pilihannya cuman ikut semua atau sama sekali tidak, saudara. Saya terberkati dengan sebuah quote yang berkata seperti ini, dikatakan, our commitment is shown by our choices. Our commitment is shown by our choices. Ada di beberapa sebelumnya. Progress. Our commitment is shown by our choices. Komitmen kita itu ditunjukkan oleh pilihan-pilihan kita. 2 minggu yang lalu saya berkata kalau kita berkomitmen, maka kita akan menunjukkan itu dengan tindakan kita, dengan sesuatu yang nyata. Jadi kalau kita menganggap sesuatu berharga, kita juga akan menunjukkannya di dalam apa yang kita lakukan. Seperti contohnya, kalau kita merasa sesuatu berharga, kita akan hargai dengan waktu kita. Kita akan mau datang tepat waktu, karena itu berharga buat kita. Tapi kalau kita merasa itu enggak berharga, itu juga akan ditunjukkan oleh tindakan kita. Jadi tindakan kita itu menunjukkan seberapa komitmen kita. Dan kebenaran prinsip firman Tuhan yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini adalah if Christ is not everything, then he is not anything. Saya ajak kita sama-sama katakan ya, if Christ is not everything, then he is not anything. Pak, bedanya apa sih? Permainan kata sedikit ya. Kalau Tuhan itu bukan segalanya dalam kehidupan kita, berarti dia memang bukan apa-apa. Kalau Tuhan itu tidak mendapatkan seluruh yang kita miliki, seluruh komitmen kita, berarti buat kita Tuhan itu sama sekali tidak ada artinya, tidak berharga sama sekali. Itulah arti dari all in, saudara. Nah, ada sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 yang selama bertahun-tahun ini cukup membingungkan saya, dan saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkan dan memikirkan ayat ini. Yohanes 15 ayat 2 bicara soal pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus bilang seperti ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa yang terjadi?
dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, apa bedanya dipotong dan dibersihkan? Apa bedanya dipotong dan dibersihkan? Kalau di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk dibersihkan adalah pruning, yang punya arti dipotong juga. Jadi yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah diapakan? Dipotong juga dengan dibersihkan dengan cara dipotong daun-daun yang tidak berguna. Bedanya apa? Saudara tahukah bahwa Tuhan pada waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia itu memberi Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk terus membawa kita di dalam satu perjalanan iman menuju kedewasaan menjadi seperti Kristus, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini adalah satu paket. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, tidak bisa tidak, saudara. Pada waktu kita benar-benar mengaku Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita juga bilang, tolong selamatkan aku saat ini juga. Artinya apa? Karakter kita, perasaan kita, pikiran kita akan selalu dihadapkan pada kebenaran oleh Roh Kudus melalui firman-Nya untuk berubah, saudara. Jadi enggak ada pilihan, oh saya mau jadi anak Tuhan, tapi saya enggak mau berubah, saya mau tetap seperti ini. Saya keras kepala, saya pemarah, saya emosian, saya tetap begini. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita, saudara. Tapi akan satu paket untuk mengerjakan keselamatan di dalam kita, saudara. Nah, saya mikir, apa bedanya dipotong dan dibersihkan? Menurut Bapak Ibu gimana? Dipotong dan dibersihkan. Bukannya sama ya? Nah, saya mencoba untuk cari ilustrasi yang paling tepat bagaimana menjelaskan ayat ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya minta tolong pagi hari ini istri saya untuk menemani saya di atas panggung. Berikan tepuk tangan dong, saudara, kasih semangat buat istri saya. Mudah-mudahan dengan ini supaya lebih jelas. Jadi kalau minggu lalu ada ilustrasinya, minggu ini juga ada ilustrasinya. Ini, saudara, orang yang paling saya cintai dan orang yang paling berkontribusi dalam hidup saya. Setuju, saudara? Saya sih setuju, saudara. Oke, Bapak Ibu, kami nikah baru 15 tahun, mendekati 16. Kita pacaran berapa lama ya? Sekitar 4 tahun ya. Mungkin dari kenal sekitar 4 tahun. Nah, saya mau kasih parentesis sedikit. Sebetulnya kita enggak betul-betul pacaran ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kenal kami, masa 4 tahun pacaran itu yang dikatakan tanda kutip pacaran sebetulnya bukan pacaran. Karena ya sekedar tahu, sekedar kenal, dan itu merupakan hal yang sulit, jujur, modal yang buat kami sulit pada waktu kami masuk dalam pernikahan. Jadi kalau sekarang kami boleh berkata bahwa saat ini saya pribadi sangat menikmati pernikahan kami. Ya, saya sangat bahagia dalam pernikahan kami, tapi awalnya tahun-tahun pertama gimana? Lebih baik sekarang apa lebih baik dulu? Sekarang. Beneran ya sekarang? Enggak terpaksa atau ini enggak? Oke. Jujur saudara, tahun-tahun pertama kayak kami enggak kenal, dan saudara tahu di dalam pernikahan itu adalah proses menyatukan dua orang, dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Setuju enggak? Ya. Dua pribadi yang berbeda menjadi satu.
yang disatukan dalam Tuhan, itu prosesnya luar biasa. Dan yang sering terjadi, kami ada perbedaan. Saya kepingin istri saya untuk katakan lebih dekat sama saya, sedikit berubah. Nah, tapi dia juga punya keinginan untuk saya berubah dalam beberapa hal. Bisa paham ya? Dia juga kepingin saya berubah. Tapi ada beberapa waktu di mana kami itu ada beberapa perbedaan yang kami tidak bisa sepakat. Dia pengen saya melakukan ini dan itu, saya bilang enggak, saya enggak suka. Saya orangnya bukan begitu. Ya, dia mencoba untuk membersihkan saya. Ya, kalau ilustrasi dalam Yohanes itu, dia mencoba membersihkan saya enggak mau. Nah, apa yang terjadi? Enggak, aku maunya begini. Aku orangnya ya begini. Kamu mau terima aku apa enggak? Kira-kira saudara, kalau pernikahan seperti itu, pada waktu saya seperti itu, kira-kira hubungannya bertambah jauh atau kita bisa dekat? Gimana? Tambah jauh ya saudara. Walaupun secara fisik mungkin satu atap, tapi secara hati, secara pikiran bisa jauh sekali. Setuju enggak saudara? Ya, pada waktu ini kan proses ya, saya coba ditarik yang aku tarik ke sana. Iya. Saya mau apa enggak? Saya tarik dia mau enggak gitu. Jadi keinginan kita kan berbeda, betul-betul berbeda. Nah, apakah saya mau nuruti dia mau nuruti saya enggak? Semakin saya bilang, udah aku enggak mau, aku di sini aja, kamu di situ aja. Bisa enggak tetap menikah, saudara? Enggak, ya geleng-geleng artinya apa? Tidak bisa dengan betul-betul menikmati sebuah pernikahan. Nah, kira-kira itulah gambarannya ya, Yohanes 15 ayat 2 ini. Tuhan tuh pengen bersihkan kita, lah kitanya mau enggak? Dipotong itu artinya dipotong untuk dibuang, saudara. Tangkainya dibuang semua. Tapi kalau dibersihkan, indikasinya yang dipotong itu adalah daun-daunnya yang tidak sesuai. Beda. Kalau dipotong berarti sama sekali tidak ada kesempatan untuk berbuah sama sekali. Itu artinya dipotong. Nah, satu hal, ini hal yang lucu, sekian perbedaan kami. Satu hal yang kami bisa tunjukkan adalah begini, contohnya. Saya tuh dulu waktu menikah, waktu kita pacaran, saya tuh punya cara berpakaian sendiri, saudara. Teman-teman, Popres sudah siap? Saya punya cara berpakaian yang unik, saudara. Saya bilang, saya enggak mau dirubah, pakaian saya kayak begini, model saya kayak begini, ya harus diterima kayak apa adanya. Ya, coba sekarang siap-siap, Bapak Ibu siap melihat saya? 1, 2, 3, tolong tampilkan. Iya, yang mana yang saya, saudara? Gimana, saudara? Itu kira-kira umur berapa, saudara? Itu umur 16 tahun, saudara. Umur 16 tahun, setua itu ya, saudara ya. Umur 16 tahun setua itu gaya berpakaian saya yang seperti itu, saudara. Sebelum menikah, sebelum pacaran. Ya, saya bilang saya tidak mau diganggu, harus begini, saya tidak mau dirubah-rubah gitu. Itu saya. Dan apa yang terjadi ketika kami nikah, proses berjalan, dan inilah hasilnya. Gambar berikutnya. Woi, berikan tepuk tangan, saudara. Saudara, saya berani bilang kalau Anda lihat saya hari ini, itu hasil perjuangan dari istri saya. Thank you sayang, thank you. Saudara nangkep nggak? Itu hampir 30 tahun yang lalu sudah seperti itu, saudara. Ya, bayangin borosnya kayak apa, saudara. Tapi pada waktu saya mau untuk dibersihkan, saya mau mendengarkan, mungkin ada sudut pandang yang berbeda yang mau tarik saya
lebih dekat dengan apa yang dia suka, bukan apa yang saya suka, kita jadi lebih dekat, lebih akrab, lebih bisa menikmati pernikahan bersama-sama. Itulah yang kurang lebih Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan, itu Tuhan juga sampaikan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yuk sama-sama katakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Selanjutnya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi pada waktu Tuhan menebus kita, bahkan sebelum menebus kita, itu gambaran rencananya sudah jelas banget agendanya. Jadi kita ditebus bukan terus ditinggal menjadi apa adanya, tapi Tuhan ingin supaya kita ini berubah menjadi seperti anaknya. Ya, jadi ada yang jelas sekali bahwa Tuhan tuh ingin selalu mengerjakan di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah kita ini mau all in atau enggak? Atau maukah kita ini diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan anaknya, atau kita mau menjadi Iman yang sekarang ini, atau David yang saat ini, atau Alvin yang saat ini. Tapi Tuhan sudah punya rancangan ke depan. Ini yang aku impikan, ini yang aku ingin kerjakan dalam hidupmu. Kalau saya sekali lagi tidak memberi akses kepada istri saya untuk mengubah saya, enggak mungkin hubungan ini jadi hubungan dekat. Enggak mungkin jadi hubungan yang kuat, hubungan yang sehat. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Saya menemukan ini satu quote yang bagus banget, silakan ditampilkan. The opposite of love is not correction, but indifference. The opposite of love is not correction, but indifference. Kebalikan dari cinta, kebalikan dari kasih, itu bukan teguran, saudara. Bukan koreksi. Tetapi pada saat kita diacuhkan, dicuekin. Pagi hari ini saya berdoa poin ini kita dapatkan, saudara. Pada saat Tuhan masih tegur kita, masih Tuhan berbicara kepada kita, Dia masih mengerjakan itu di dalam kita, saudara. Tapi kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa, saya minta tim praise and worship bisa kembali. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa, oh Tuhan enak ya hidup sekarang ya, aku tidak pernah dengar teguran dari Tuhan, tidak ada tindakan pikiranku yang dikoreksi gitu ya. Rasanya semuanya aman-aman saja. Pagi hari ini saya mau ngajak kita untuk berpikir sama-sama. Kalau orang sayang, orang betul-betul mengasihi, kira-kira bakal dicuekin atau bakal dikoreksi, saudara? Saya pagi hari ini mengajak kita untuk melihat namanya koreksi atau teguran dari sisi yang berbeda. Mungkin kita merasa kalau Tuhan menghajar kita, mendisiplin kita. Minggu lalu kita lihat ilustrasinya, Yakub dibuat dia nggak bisa berdiri, dihajar gitu. Kayaknya Tuhan jahat ya. Kayaknya Tuhan jahat ya. Hajar sampai kita nggak bisa apa-apa gitu, sampai nggak berdaya. Tapi sekali lagi poinnya adalah Tuhan tidak ingin mengalahkan kita. Tuhan mau kita menyerah, gandul istilahnya.
Berapa banyak dalam kehidupan kita, kalau pagi hari ini Bapak Ibu merasa Tuhan hari-hari ini sedang dalam tanda kutip menghajar saya. Izinkan saya membacakan Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8 buat kita semua. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa Surgawi, ingatlah bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anaknya. Wajar saja seorang ayah mendidik anaknya sendiri, bukan? Justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Tuhan, berarti kamu bukan anaknya yang sah. Karena semua anak Allah pasti dididiknya. Amin, saudara. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk tidak anti koreksi, saudara. Tidak anti teguran. Kalau Roh Kudus masih ingatkan dalam kehidupan kita, ini area dalam hidupmu, ini sifatmu, pikiranmu, yang selalu Tuhan munculkan dalam pikiran kita. Area ini kamu harus berubah loh. Area ini harus berubah loh. Lihat caramu memperlakukan pasangan gimana. Lihat caramu melakukan ini gimana. Saya percaya Tuhan itu masih, dan saya percaya terus sayang dalam kehidupan kita. Atau bahkan sampai ke titik dalam tanda kutip dia ambil beberapa kenyamanan kita, dibuat kita sampai enggak bisa apa-apa. Mungkin secara finansial, secara kemampuan kita mungkin, kesehatan kita bahkan. Pada saat beberapa hal itu diambil dari kita, Tuhan cuma mau bilang, izinkan aku untuk proses kamu. Izinkan aku untuk mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Pagi hari ini, saya ingin encourage kita semua. Jangan anti teguran, jangan anti koreksi. Teguran atau koreksi itu tanda bahwa Dia mengasihi kita. Saya bacakan Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Inilah rahasianya, saudara. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tutup Alkitab kita